Halo, Shalom, salam sehat selalu. Saya Rosiana Silalahi. Hari ini saya punya kesempatan yang sangat istimewa, meskipun kesempatan ini bisa dilakukan secara virtual. Kenapa istimewa? Karena saya mendapat kepercayaan untuk ikut merayakan 50 tahun Provinsi Jesuit Indonesia. Karenanya, kesempatan kali ini istimewa sekali buat saya mewawancarai Provinsial Serikat Yesus Provinsi Indonesia, Romo Benediktus Hari Juliawan SC. Hai Romo. Halo, selamat pagi, siang, sore untuk semuanya, untuk Mbak Rosi juga. Salam sehat selalu Romo. Salam sehat juga. Romo, hari ini kita berbicara, saya yakin tidak mengurangi pentingnya dan keistimewaan perbincangan kita, karena saya sebagai anak didik Ursulin ingin ikut merayakan 50 tahun Provinsi Serikat Yesus di Indonesia. Dan juga ada soal peringatan merayakan 500 tahun pertobatan Santo Ignatius. Tapi saya masuk ke poin pertama dulu, mengapa kita bertemu hari ini, yaitu tentang merayakan 50 tahun Serikat Yesus, Provinsi Serikat Yesus Indonesia. Apa sih pentingnya, signifikansinya, mengapa ini menjadi satu kebanggaan buat Serikat Yesus Indonesia? Ya, istilah provinsi itu di dalam Serikat Yesus adalah unit pemerintahan yang dianggap mandiri. Jadi 50 tahun lalu, tahun 1971, Indonesia dianggap mandiri sebagai sebuah unit di dalam Serikat Yesus sedunia ya. Artinya mandiri itu dianggap mampu mengurus dirinya sendiri dalam hal karya, pekerjaan, dalam hal keuangan, dan dalam hal sumber daya manusia. Jadi sungguh ini memang sebuah milestone, sebuah penanda penting di dalam sejarah Serikat Yesus di Indonesia. Untuk pertama kalinya kami menjadi mandiri, begitu. Maka penting untuk kami. Nah, Romo, ketika mendapat status Provinsi SC Indonesia, gitu Romo, kan ada pengakuan bahwa sudah independen, dinilai mampu untuk berdiri sendiri. Tapi kan kalau kita lihat bagaimanapun juga sejarah Serikat Yesus itu kan tidak lepas dari kedatangan negara-negara Barat. Ada Jerman, Swiss, Belanda, menandai ada konteks Indonesia di sana. Bagaimana supaya identitas keindonesiaan itu tetap ada? Ya, ini memang perjalanan yang cukup panjang kalau kita mengingat para misionaris asal Belanda dahulu datang pertama kali ke Nusantara, ke Hindia Belanda tahun 1859 misalnya. Mereka dulu datang pertama untuk melayani orang-orang Belanda, orang-orang Eropa yang tinggal di Hindia Belanda. Sama sekali tidak ada pikiran untuk bertemu dengan orang-orang pribumi. Baru beberapa puluh tahun kemudian, misalnya tahun 1904, orang Jawa Katolik pertama dibaptis di yang sekarang namanya tempat kita sebut sebagai Sendang Sono ya. Itu Pak Barnabas Sarikromo menandai identitas pertama kekatolikan secara umum, dan Jawa bertemu. Kemudian 20 tahun berikutnya, tahun 1926, Yesuit pertama pribumi ditahbiskan menjadi imam, yaitu Romo FX Satiman. Nah, jadi kita lihat ya, 1859, para misionaris asing ini datang. Kemudian 1904, orang Jawa Katolik yang pertama. Kemudian 1926, itu Imam Yesuit pribumi pertama Jawa. Kemudian tahun 1971, Serikat Yesus Indonesia mendapat status mandiri sebagai
provinsi. Jadi ini penting sekali ada pendaratan Serikat Yesus di bumi Indonesia ya. Dan memang konteksnya sangat Jawa selama ini demikian. Dan identitas ini penting karena Serikat Yesus tumbuh pertama kali di benua Eropa, di Spanyol, berkembang di Spanyol, Italia, dan negara-negara Eropa lainnya, membawa seluruh budaya Eropa dan beban Eropa. Begitu sampai di tanah air, di Indonesia, mau tidak mau dia harus menyesuaikan dengan budaya lokal dan akhirnya tumbuh unit Indonesia yang sungguh-sungguh lokal begitu ya. Termasuk kami ini semua orang lokal sekarang. Sebagai bayangan saja gambaran, tahun 71 itu ketika Indonesia resmi menjadi provinsi Serikat Yesus, masih ada sekitar 64 orang misionaris asing dari 232 orang Yesuit seluruhnya. Nah, sekarang 50 tahun kemudian jumlah total Yesuit bertambah menjadi 333 orang dan hanya ada 7 orang misionaris asing. Jadi dari 64 misionaris asing menjadi 7 saja. Maka sangat kelihatan ya perubahan itu baik dari sisi komposisi orang maupun budaya yang berkembang. Dari sisi sumber daya manusia itu menunjukkan perbaikan, pertambahan yang sangat signifikan. Hanya Romo bisa nggak misalnya menceritakan apa kekhasan keindonesiaan Serikat Yesus, Provinsi Serikat Yesus ini bagi dunia? Apakah Provinsi SJ Indonesia ini punya kekhasan sendiri? Ya, kekhasan yang paling kelihatan dari kacamata banyak orang luar ya, Yesuit asing yang mengenal Indonesia, yang selalu menonjol adalah bahwa Serikat Yesus di Indonesia ini tumbuh dan berkembang serta melayani sebuah masyarakat yang plural. Itu selalu dikatakan. Yesuit Indonesia sebuah contoh lembaga gerejawi atau tarekat yang hidup di tengah masyarakat yang bukan Kristiani, tetapi toh berkembang gitu. Jadi ini ciri khas Indonesia yang sering ditangkap orang. Tapi tentu masih ada lagi ya bahwa kita bagian dari Asia, orang Asia, budaya Asia Tenggara khususnya, dan kita cukup akrab dengan budaya-budaya sekitar di negara-negara tetangga kita, itu juga dikenali. Orang Indonesia misalnya ketika menjadi misionaris di Kamboja, misionaris di Myanmar, orang Indonesia dikenal mudah beradaptasi, mudah belajar bahasa lokal karena toh kita punya akar bahasa yang mirip yaitu Sanskerta, maka kata-katanya sudah kenal sedikit-sedikit, maka nggak terlalu sulit belajar bahasa-bahasa asing itu. Misalnya itu. Ya, nah kalau kita tarik dalam konteks Indonesia sebagai sebuah negara, Serikat Yesuit ini menurut Romo, kalau saya, orang tua saya itu selalu menceritakan soal Orde SJ itu katanya Romonya pinter-pinter, kata orang tua saya. Karena saya anak penurut, maka saya mengamini itu. Jadi orang tua saya itu punya penghormatan yang luar biasa. Kalau udah Romo SJ itu kayaknya ngefans banget. Zaman dulu tuh kayaknya pokoknya para cendik-cendikiawan. Nah, menurut Romo, apa kontribusi terbesar Orde SJ ini bagi Indonesia, bagi gereja-gereja Katolik Indonesia? Kalau ditanya soal sumbangan terbesar, terpenting, ada beberapa hal yang mungkin bisa saya sampaikan. Yang pertama, yang pasti Serikat Yesus itu membangun pondasi gereja Indonesia. Karena para Yesuit waktu itu merupakan generasi paling awal misionaris asing yang datang ke Indonesia. Maka kami ada di mana-mana waktu itu di seluruh Kepulauan Nusantara, memulai gereja di banyak tempat di seluruh Nusantara itu, dan kemudian itu tumbuh
dan berkembang bersama dengan keuskupan atau tarekat-tarekat yang lain. Jadi dari sisi sejarah, saya kira itu penting untuk dicatat. Kemudian berikutnya adalah sumbangan khas Serikat Yesus dalam hal pendidikan. Iya, betul. Serikat Yesus memulai sekolah-sekolah yang bisa dikatakan modern ya untuk waktu itu. Sekolah-sekolah yang pada masa penjajahan atau masa kolonial itu dianggap sebagai sebuah institusi modern, kontra sekali dengan situasi kemiskinan dan penindasan waktu itu. Nah, para misionaris memulai sekolah untuk orang-orang pribumi. Seperti yang kemudian kita kenal misalnya sekolah Romo Van Lith, itu dulu namanya College Saverius yang sekarang menjadi SMA Van Lith di Muntilan. Kemudian College Canisius di Jakarta itu juga sudah berusia hampir 100 tahun, maka sangat dikenal oleh banyak orang sejak sebelum kemerdekaan. Dan yang masih paling tua lagi. Sekolah mana, Romo? Yang paling panjang ini ya? Yang paling tua, yang paling tua umurnya. Sekolah pertama. Nah, yang paling tua umurnya dan masih ada ya, masih ada. Itu malah bukan sebuah sekolah tunggal begitu, tapi yang namanya Yayasan Canisius Pendidikan. Ini ada di DIY dan Jawa Tengah. Ini sudah berdiri sejak 103 atau 104 tahun yang lalu. Ini adalah jaringan sekolah-sekolah di banyak desa di DIY dan Jawa Tengah. Jadi sebelum Indonesia merdeka ya, lalu sebagai Kolese Canisius, SMA Canisius di Menteng itu yang boleh dikatakan tertua di antara kolese-kolese. Lalu Strada, Yayasan Strada atau Perkumpulan Strada, sekolah-sekolah Strada itu sudah berumur 97 tahun yayasannya. Jadi sungguh ini kontribusi yang para pendahulu kami yang diberikan kepada gereja dan masyarakat sebenarnya, karena pasti zaman itu muridnya kebanyakan juga bukan orang Katolik ya. Bahkan sampai sekarang juga masih banyak murid bukan orang Katolik. Betul. Nah, itu saya kira ya yang paling diingat, diketahui orang. Ya. Tepuk tangan untuk bagaimana keberadaan sekolah-sekolah yang didirikan oleh Yesuit. Meskipun kalau itu saya boleh lebih sombong sih, Romo, karena kalah sama sekolah saya. Santa Ursula yang di Jalan Pos. Mengaku kami. Suster Ursula itu juga datang lebih dulu daripada Romo-Romo Yesuit di Batavia. Iya. Ini menunjukkan sebenarnya perempuan itu lebih ini loh. Tangguh. Lebih pembuka jalan dan tangguh. Benar sekali. Nah, Romo, apakah dalam perjalanan Romo menjadi seorang Yesuit dan sekarang dipercaya menjadi pemimpin tertinggi Orde SJ, ini sedikit saya ingin bergurau. Saya itu benar-benar baru mendengar istilah provinsial, sampai saya nanya sama Romo Baskoro, ini provinsi Indonesia, ini provinsi Indonesia yang keberapa? Kok tiba-tiba ada Serikat Yesus dengan provinsi Indonesia? Apakah sama seperti gubernur? Berarti Romo hari ini gubernur tanpa pilkada lah kira-kira ya, kalau dilihat dari provinsi Indonesia Serikat Yesus. Iya betul. Nah, apakah dalam perjalanan selama ini menurut Romo, karena sudah kita merayakan 50 tahun Provinsi Yesuit Indonesia, sudah maksimal sumbangan yang diberikan? Atau dalam perjalanan ini juga Romo melihat masih ada kegagalan yang harus diterima dengan besar hati? Ya, banyak sekali ya kegagalan, dan yang kami pandang sebagai kami belum puas dengan apa yang bisa kami lakukan selama ini. Pertama, misalnya, tadi saya sebut bahwa salah satu sumbangan penting Serikat Yesus di Indonesia ini adalah bidang pendidikan. Tetapi sampai hari ini kami masih merasa gagal menciptakan sistem persekolahan, sistem pendidikan yang baik sekaligus murah. Ya.
terus terang saja itu masih menjadi PR besar untuk kami. Kami masih kesulitan. Kemudian dalam berbagai episode sejarah bangsa ini, Serikat Yesus dalam beberapa kesempatan juga kurang lantang menyerukan suara kenabian, membela keadilan, berusaha membela orang-orang yang tersingkir. Kami seringkali cari aman, sama seperti orang Katolik yang lain mungkin ya, merasa minoritas di negeri ini sehingga mencari aman dan tidak berani bersuara. Lalu selama 20 tahun terakhir ini kami berkarya di bumi Papua, dan terus terang kami merasa belum mampu melayani saudara-saudari kita di Papua dengan baik. Masih banyak kegagalan, masih banyak coba-coba yang setelah 20 tahun toh kami belum bisa mengatakan berhasil ya. Nah, itu beberapa hal yang terlintas ketika ditanya soal kegagalan atau hal-hal yang belum maksimal kami lakukan. Itu. Ya, ini penting juga sebagai refleksi ya, Romo, ketika kita mengetahui ini sesuatu yang bisa kita bilang belum optimal, belum berjalan, bisa dibilang gagal, maka kita lebih jernih untuk menghadapi tantangan ke depan. Sebenarnya saya mau tanya soal pendidikan nanti, tapi karena Romo sudah menyebutnya, iya kenapa ya Romo ya? Sekolah Katolik yang dikelola oleh SJ ini bagus sih, tapi mahal. Ya, tadi ya, selain sekolah-sekolah yang dibilang mahal tadi, supaya kita punya gambaran yang lengkap ya, Serikat Yesus juga mengelola jaringan sekolah-sekolah yang biasa. Ada di bawah Yayasan Kanisius Pendidikan, bekerja di Keuskupan Agung Semarang, di DIY dan Jawa Tengah, serta sekolah-sekolah di bawah Perkumpulan Strada di Keuskupan Agung Jakarta. Jumlahnya banyak loh ya, yang Kanisius itu ada 185 sekolah. Sementara Strada ada 73 sekolah. Dan total murid dua lembaga ini sekitar 50.000. Maka sebenarnya ada banyak sekolah-sekolah lain yang terjangkau. Tapi tetap pertanyaan bahwa CC itu mahal ya, Gonzaga itu mahal ya, Loyola itu mahal, De Brito bahkan sekarang dikatakan De Brito itu mahal. Ya, saya akui ya. Dan mengapa mahal? Di negara kita, selama sistem pendidikan itu menganut dua jalur, negeri dan swasta, pendidikan swasta yang baik pasti mahal. Pasti. Karena sederhana saja, kita harus mengadakan berbagai fasilitas yang dituntut oleh pemerintah. Kemudian guru-guru yang berkualitas. Semua ini butuh biaya. Sekolah swasta harus membiayai dirinya sendiri, aktivitasnya sendiri. Nah, dari mana biayanya? Pasti kebanyakan dari orang tua siswa. Jadi, kalau mau pendidikan kita berkualitas, memenuhi tuntutan dari pemerintah yang makin ketat, ini juga faktor penting ya. Mau tidak mau, sekolah itu menjadi mahal. Nah, sekarang masalahnya yang menanggung biaya ini siapa? Kalau yang menanggung adalah orang tua, jadi mahal untuk orang tua. Tapi kalau kita bisa menemukan sumber lain yang bisa menanggung biaya pendidikan yang tinggi itu, beban ke orang tua bisa berkurang. Nah, saya kira sejauh ini kami memang seperti tadi saya katakan ya, kami belum menemukan sistem, kami belum menemukan alternatif bagaimana caranya biaya pendidikan berkualitas yang mahal itu tidak ditanggung oleh orang tua siswa. Kami belum menemukan caranya. Justru goalnya jangan sampai orang tua itu terbebani dengan uang sekolah yang mahal ya. Ya memang ada beasiswa di semua kolese kita, ada beasiswa. Di Kanisius pun ada penerima beasiswa ya, ada sekitar 23% penerima beasiswa, siswanya itu
kemudian di kolese-kolese yang lain pun demikian ya, ada antara 20 sampai 30% penerima beasiswa, entah beasiswa sebagian atau seluruhnya. Tapi ya tetap pada akhirnya ongkosnya mahal ya, tetap mahal, dan sampai hari ini sebagian besar biaya itu ditanggung oleh orang tua dengan sistem Romo, kita. saya ingin kembali ke soal mengapa kita bertemu pada hari ini, yaitu merayakan 50 tahun Provinsi Serikat Yesus Indonesia dan 500 tahun pertobatan Santo Ignatius Loyola sebagai pendiri Serikat Yesus. Bagaimana Romo menempatkan dua peringatan mulia ini dalam satu konteks nafas yang sama? Ya, memang benar ada dua peristiwa penting yang kita peringati atau kita rayakan tahun ini ya. 500 tahun pertobatan Santo Ignatius, pendiri Serikat Yesus, dan 50 tahun provinsi. 500 tahun pertobatan Ignatius itu penting karena pertobatan Ignatius itu menandai awal Ignatius menjadi seorang peziarah. Artinya di kemudian hari dia mendirikan Serikat Yesus. Tanpa peristiwa pertobatan itu, saya kira tidak akan ada Serikat Yesus ya, tidak akan ada SY. Maka itu penting. Nah, pertobatan tema pokoknya itu kan ya tobat itu berubah gitu ya. Jadi kami maunya peringatan ini membawa energi baru untuk berubah juga. Pertobatan itu nggak cukup hanya terjadi satu kali. Pertobatan itu perlu terjadi terus-menerus. Bahkan setelah 500 tahun, kami masih ingin berubah, kami masih ingin bertobat begitu. Nah, 50 tahun provinsi itu memberi tantangan. Perubahan macam apa yang mau kita buat di Indonesia setelah 50 tahun. Jadi kira-kira kalau disatukan, 500 tahun pertobatan Ignatius itu memberi kita metode, yaitu bertobat, yaitu berubah. Sementara 50 tahun provinsi itu membuka ladang baru, gitu ya, membuka ruang baru bagaimana pertobatan ini mau dilakukan. Itu kira-kira. Artinya maksud kalau saya menangkap, artinya pertobatan dalam rangka 50 tahun Jesuit Indonesia, Provinsi Jesuit Indonesia, ada pertobatan, tetapi pertobatan itu membawa perubahan menghadapi tantangan zaman. Supaya 50 tahun SD Indonesia itu juga semakin berkembang, semakin maju, dan semakin dirasa karya-karya kerasulannya di Indonesia. Gitu kira-kira ya Romo ya? Nah, kan saya juga membaca bahwa ini juga ada kaitannya soal Universal Apostolic Preferences. Kalau Romo bilang pilihan-pilihan kerasulan gitu, Romo. Bagaimana kemudian membuat ini menjadi satu pijakan yang sama? Karena saya mendengar pesan akhir tahun Romo Hari tahun lalu bahwa butuh 1 tahun untuk bisa memahami UPA ini. Mengapa? Apakah karena ini terlalu sulit atau apa, Romo? Universal Apostolic Preferences itu kalau dalam bahasa generasi kita itu kayak dulu pelajaran PMP namanya GBHN. Garis-garis besar haluan negara. Masih ingat ya Mbak ya? Iya. Jadi itu kan kira-kira arah umum, tidak sangat spesifik, arah umum yang menjadi pedoman bagi Serikat Yesus untuk melangkah ke masa 10 tahun ke depan. Jadi dikasih waktu ya, 10 tahun ke depan. Nah ini ada 4 poin yang mau dituju. Yang pertama adalah semua dalam kata kerja, yang menariknya dalam kata kerja. Yang pertama adalah menunjukkan jalan menuju Allah. Ya tentu saja, Serikat Yesus ini organisasi religius, maka arah yang paling
identik dengan organisasi religius menunjukkan jalan menuju Allah, tetapi dengan kekayaan rohani khas Serikat Yesus, yaitu yang namanya latihan rohani, warisan Santo Ignatius Loyola, serta diskresi. Lalu yang kedua kemudian adalah berjalan bersama mereka yang tersingkir, terpinggirkan, mereka yang teraniaya. Sama ini ya, berjalan bersama, menemani, berusaha membela keadilan, terutama membela hak-hak mereka orang-orang yang tersingkir ini. Lalu yang ketiga, menemani orang muda membangun masa depan yang penuh harapan. Lalu yang keempat adalah merawat bumi, rumah kita bersama ini. Jadi ini 4 arah universal yang hendaknya kemudian dibumikan di Indonesia. Tadi kan saya bilang 500 tahun itu memberi kita metode, yaitu berubah metodenya. Satu-satunya cara untuk bertahan, untuk tetap relevan di dunia ini adalah berubah. Lalu yang kedua, 50 tahun itu menantang kita. Kamu ini ada di Indonesia loh. Kamu mau berubah apa? Perubahan ke arah mana? Nah, UAP, Universal Apostolic Preferences, 4 hal itu tadi memberi kita arah perubahannya. Apa yang mau kamu lakukan agar lebih bisa menemani orang muda, misalnya? Apa yang harus berubah dalam praktek hidup kita, tapi juga dalam cara kerja kita, agar kita itu bisa relevan bagi orang miskin, bagi orang yang tersingkir. Terus apa artinya membuka jalan menuju Allah di Indonesia yang tergila-gila agama ini, misalnya? Ya, itu menantang, terus terang ya, menantang kami 4 arah itu. Ya, Romo, meskipun demikian kalau saya melihat ini kan sangat universal. Sebenarnya untuk seorang Jesuit nggak ada hal yang baru. Karena pastilah seorang Jesuit itu harus menunjukkan jalan menuju Allah. Itu pasti absolut satu-satunya. Jadi nggak ada sesuatu yang baru di situ. Karena itulah tugas seorang Jesuit. Berjalan bersama yang termarginalkan itu bagian dari keberadaan gereja yang kemudian diteruskan oleh Jesuit. Kenapa menurut Romo dalam pesan akhir tahun Romo mengatakan butuh 1 tahun untuk memahami ini gitu? Di mana susahnya? Saya nggak melihat ada sesuatu yang susah untuk mengerti ini. Ya persis ya. Perubahan yang paling sulit itu adalah kalau kita bisa memaknai hal yang sebenarnya sama dan rutin itu secara baru. Ya sama saja. Misalnya kita sejak dulu sudah tahu bahwa makan gorengan itu nggak sehat ya. Ya tahu? Tapi setiap kali tergoda ini kita makan gorengan, makan es krim, makan coklat. Setiap awal tahun kita membuat resolusi awal tahun. Saya tidak akan makan ini lagi, makan itu lagi, akan memperbanyak olahraga. Tapi terulang lagi kan. Ya sama, kira-kira UAP ini tidak baru sama sekali. Kita semua sudah mengenal itu, ada di dalam tantangan yang kita hadapi sehari-hari di Indonesia. Tetapi ketika itu dirumuskan sebagai GBHN itu tadi, dan kita dituntut untuk ditagih nantinya, setelah 10 tahun kita akan ditagih apa yang sudah berubah dalam diri Serikat Yesus di Indonesia setelah 10 tahun. Nah, pertanyaan itu baru berbunyi lebih nyaring. Kemudian juga cara menerapkannya. Butuh waktu lama untuk memahami karena kami ingin tahu sungguh-sungguh supaya ini nggak jatuh jadi slogan seperti yang sudah-sudah. Bagaimana caranya? Supaya ini sungguh-sungguh punya efek yang dalam, yang mengubah cara hidup dan cara kerja. Bagaimana caranya? Nah itu ya, maka butuh waktu karena itu semua. Karena menurut Romo ini jangan hanya jadi pedoman yang tidak ada langkah konkretnya dan nggak ada resultnya, tetapi harus kelihatan ada resultnya. Ya, jangan pepesan kosong nanti ya. Atau hanya lip service aja. Betul. Ya. Nah, Romo juga dalam pesan akhir tahun mengatakan ada yang termotivasi, tapi ada juga yang terganggu. Apakah terganggu dengan
tanda kutip ini sesuatu yang merasa tidak nyaman, sudah berada dalam comfort zone sehingga nggak mau berubah. Apakah itu yang Romo lihat? Saya sih berharap UAP ini, Universal Apostolic Preferences ini mengganggu orang. Mengganggu kami pertama-tama, para Yesuit, dan kemudian juga orang-orang rekan-rekan kerja kami, alumni kami, umat kami ikut terganggu dengan itu. Terganggu dalam arti gini ya, saya itu merasa 50 tahun Provinsi Indonesia, kemudian sejak 1859 lebih tua dari Nyonya Menir, mereka Yesusnya ada di Indonesia. Pelan-pelan tanpa kita sadari, Serikat Yesus sudah terlalu mapan mungkin ya. Sebagai sebuah ordo religius di Indonesia, dianggap terpandang, lalu karya-karya sudah mapan, secure gitu, masa depan terjamin. Rasa-rasanya kita ada di comfort zone, kita sudah ya seperti orang mapan, lalu mulai kegemukan gitu ya, tidak lincah lagi. Sehari-hari hanya melakukan yang rutin-rutin saja, bagaimana institusi ini tetap jalan, menggelinding begitu saja. Imajinasinya sempit, tidak lincah, tangan ini seperti terikat di sana sih. Nah, saya ingin ini semua mengganggu kita dalam arti menggoyang. Kita mau bikin apa? Nah, persis, supaya keluar dari kemapanan ini ya. Betul. Ada jadi baru. mengganggu itu bisa juga diartikan bahwa kita harus selalu gelisah, terganggu, supaya kita ini jangan seperti orang yang udah di comfort zone, business as usual, ya udah gitu. Tetapi terganggu ini dalam konteks apalagi ya. Setiap pagi kita harus cemas dalam arti apalagi yang bisa kita bikin. Terganggu apalagi jalan cepat apalagi yang bisa kita lakukan. Gitu kali ya Romo ya. Ya sama sih seperti di redaksi ini kami punya semacam adegium yang mengatakan paranoia adalah salah satu cara bagaimana kita bertahan. Jadi bukan paranoia atau ketakutan dalam konteks negatif, tapi takut kalau ketertinggalan, takut kalau kehilangan berita, takut. Jadi harus selalu cari tahu. Jadi konteks yang negatif itu justru menjadi energi yang positif. Ya benar. Paranoia yang membuat kita itu pengen selalu bersiaga. Siaga, pergi keluar, menantang zaman gitu ya. Ya. Nah, ada hal yang berbeda, Romo, dalam perayaan ini kan seharusnya perayaan yang bisa kita rayakan dalam situasi yang riang gembira, bersuka cita. Tetapi memang Tuhan punya rencana, kok ya kita hampir 2 tahun ini mengalami pandemi COVID-19. Nah, bagaimana saya mendengar pesan Romo di akhir tahun, bagaimana ada perubahan-perubahan terkait dengan COVID ini, pandemi ini. Tapi menurut Romo, bagaimana selebrasi, bagaimana kita bisa memahami perayaan ini, tetap berselebrasi dalam iman, tapi tidak kehilangan sensitivitas kita bahwa kita masih tetap berada di tengah pandemi. Ya, pandemi ini sungguh-sungguh menghantam semua orang ya, termasuk kami. 3 orang Yesuit meninggal karena COVID. Sejak bulan Maret tahun yang lalu ya, 3 orang saudara kami meninggal. Mereka semua orang-orang yang masih muda, relatif muda, artinya masih sangat aktif, masih bekerja, dan ya karena sahabat, kehilangan saudara, kehilangan sahabat, sungguh-sungguh ini menghantam kami. Kemudian pandemi ini juga punya efek pada karya-karya kami. Misalnya saja, rumah-rumah retret kami kosong. Ini kan karya yang mengandalkan orang datang. Nggak bisa kami menerima retretan atau orang yang datang karena pandemi ini. Jadi beberapa karya seperti itu, sekolah, kemudian paroki juga punya masalah atau kesulitan keuangan
karena pandemi. Jadi sama seperti orang kebanyakan, kami mengalami efek dari pandemi ini secara langsung, mulai dari tragedi personal, kehilangan orang yang kita cintai, sampai kesulitan keuangan. Itu terjadi. Maka pandemi ini membuat perayaan ini jadi beda sama sekali ya. Tapi malah saya kok melihat ini ada sebuah kesempatan. Bagaimana kita tadi saya bilang tertantang, itu double tertantangnya. Ditantang oleh perayaan ini sekaligus ditantang oleh pandemi. Kalau sesudah pandemi ini Serikat Yesus masih sama saja, kebangetan gitu ya, keterlaluan. Apalagi ada dua perayaan penting ini di dalam kalender kita Serikat Yesus tahun ini. Maka pandemi ini semacam memperkeras ajakan untuk berubah itu tadi dalam banyak segi. Apakah pendidikan kita masih akan sama setelah pandemi? Seharusnya tidak. Apakah cara kita melayani umat di gereja setelah pandemi akan sama? Seharusnya tidak. Apakah cara kita melayani siswa-siswa kita di sekolah, sistem persekolahan kita akan tetap sama? Seharusnya juga tidak ya. Seharusnya. Maka lagi-lagi pandemi ini membuat tuntutan berubah itu makin kuat. Itu yang saya rasakan. Oh, menarik. Jadi Romo justru mengencourage atau mendorong Jesuit itu meskipun pandemi sudah selesai bukan kembali kepada kebiasaan atau habit yang lama gitu. Karena toh mungkin sudah bisa kumpul-kumpul, sudah vaksin, hanya flu biasa, terbiasa hidup dengan endemi kan itu yang selalu dikatakan. Tetapi justru sudah harus punya pola yang baru. Ya, persis. Nggak bisa pandemi ini hanya mengubah kita untuk sementara dan sesudah itu kembali ke cara lama. Tidak. Pandemi ini kan membuka mata kita ya pada berbagai kemungkinan baru yang dulu hanya kita angan-angankan, kita bayangkan. Ya seperti percakapan kita hari ini. Ini bisa terjadi karena pandemi. Tanpa pandemi saya harus pergi ke Jakarta secara fisik berada bersama dan terlalu banyak kerepotannya ya. Sementara cara ini jauh lebih efektif dan sederhana dan berbiaya rendah. Nah, jadi banyak hal pasti akan terus ada setelah pandemi, termasuk cara menggereja, cara kita hidup sebagai umat beriman. Ya. Romo, saya ingin bertanya soal bagaimana posisi para Jesuit dalam hal ini Serikat Jesuit dengan kondisi sekarang di negara kita. Kalau kita bicara soal pandemi saja atau COVID-19, itu antara mereka yang mendukung pemerintah atau mereka yang bisa bilang oposisi itu masih tetap terbelah. Orang bilang ini sisa-sisa dari Pilpres kemarin. Jadi bahkan soal isu kemanusiaan, soal pandemi saja itu masih terbelah. Bagaimana sikap SJ melihat kondisi real masyarakat kita, keterbelahan yang luar biasa akibat peristiwa politik. Yang mana dua orang yang punya pendukung udah bersatu sebenarnya. Iya. Bagaimana? Saya ingin dengar bagaimana sikap Serikat Yesus soal ini. Ya, sebenarnya perpecahan di dalam masyarakat itu sudah selalu ada. Apalagi di dalam masyarakat kita, masyarakat yang memang atau bangsa yang memang artifisial. Artinya kita ini bangsa yang lahir dari proses dekolonialisasi. Dan itu bangsa yang harus dibikin gitu ya. Dan kita mengenang founding fathers kita, fathers and mothers tentu saja, yang berusaha membangun keindonesiaan. Jadi sebenarnya perpecahan, perbedaan di dalam masyarakat kita sudah ada sejak dulu. Bedanya dengan sekarang adalah kehadiran media sosial tentu saja. Yeah. Ini faktor terbesar saya kira.
Karena sekarang setiap orang punya mikrofon, setiap orang punya kantor berita sendiri, punya media sendiri, sehingga segala sesuatu bisa diperdebatkan. Segala perkara, entah perkara remeh-temeh sampai perkara sangat penting, bisa menjadi sumber perpecahan. Itu bedanya. Sehingga perbedaan seputar menyikapi pandemi ini hanyalah episode terbaru saja, terakhir saja dari perbedaan yang ada di dalam masyarakat kita, hanya teramplifikasi, suaranya makin kencang dan kemudian jurangnya juga makin dalam karena media sosial. Saya kira itu sebenarnya ya kalau kita mau analisis. Nah, di mana peran Serikat Yesus? Apa seharusnya peran apa yang diambil oleh Serikat Yesus? Yang pasti Serikat Yesus menempatkan diri sebagai, atau kami merasa terpanggil untuk menjadi jembatan, untuk mempertemukan kelompok-kelompok yang berbeda, mencoba membuka ruang bagi dialog, bahkan di dalam seruan pemimpin besar kami, Romo Jenderal, kami menyebutnya, panggilan Serikat Yesus di dunia sekarang ini salah satunya yang paling konkret adalah rekonsiliasi. Jadi mempertemukan berbagai pandangan yang berbeda dan menyediakan ruang untuk itu, dan kami berusaha mengusahakan itu. Tapi tentu saja untuk sampai ke sana kami juga harus akrab dulu dengan dunia yang hiruk pikuk ini ya. Bahkan di antara kami kadang-kadang berlaku juga perbedaan atau perpecahan yang terjadi di dalam masyarakat itu. Kami bagian dari masyarakat Indonesia, kami juga mengalami perbedaan pendapat, kadang-kadang juga perpecahan itu. Maka kami harus akrab dulu dengan apa yang sebenarnya terjadi sebelum membuka ruang, sebelum mengajak orang lain untuk berjumpa dalam sebuah dialog misalnya. Karena tantangan Indonesia yang sedang masih menghadapi pandemi ini, kita juga punya fakta bagaimana isu polarisasi yang belum berhenti. Tadi Romo sudah mengatakan itu semakin diperparah dengan media sosial, dan juga ada juga isu yang selalu dikhawatirkan tentang radikalisme. Bagaimana sentimen agama itu menjadi sesuatu yang sering sekali dipertontonkan. Apakah SJ Serikat Yesus punya roadmap baru untuk menghadapi tantangan-tantangan yang punya nuansa yang tidak gampang ini, Romo? Ya betul. Kami punya roadmap baru yang diarahkan oleh itu tadi ya, UAP tadi ya, Universal Apostolic Preferences. Nah, misalnya dalam hal politik identitas dan radikalisme agama yang mengharu biru kita beberapa tahun terakhir ini. Roadmap ini pertama-tama adalah kita harus mengenali dulu mengapa identitas, entah itu agama, entah itu suku atau agama, itu bisa sedemikian powerful. Kita harus paham dulu ya. Identitas itu kan bagian dari proses kita sebagai makhluk yang membangun makna. Identitas itu memberi makna bagi hidup kita. Identitas itu membuat kita menjadi bagian dari sebuah kelompok besar, ada ikatan batin, kesamaan budaya, dan seterusnya. Dan itu karena memberi makna bagi hidup seseorang akan dibela mati-matian. Nah, mengapa identitas itu bisa sangat powerful? Karena itu memberi makna. Maka sebenarnya identitas itu hal yang baik ya. Orang-orang sadar punya identitas itu sesuatu yang luar biasa, sangat manusiawi. Menjadi destruktif ketika identitas itu dipakai sebagai cara atau sebagai alat untuk mengejar atau rebutan kekuasaan, rebutan sumber daya di dalam masyarakat kita. Itu baru menjadi destruktif, itu baru menjadi berbahaya. Nah, panggilan kami, tapi juga saya yakin kita semua ya, kebanyakan dari kita adalah agar kita menghilangkan sisi destruktif dari identitas itu
dan menguatkan sisi positif dari identitas, yaitu memberi makna, memberi inspirasi. Maka caranya adalah dengan, misalnya karena kami ini punya akses di dalam sistem pendidikan di Indonesia lewat sekolah-sekolah yang dikelola oleh Serikat Yesus, maka persoalan identitas ini menjadi salah satu mata pelajaran atau kurikulum penting di dalam sekolah-sekolah kami. Membangun kebiasaan saling menghargai, misalnya. Sekolah-sekolah SY tentu sekolah Katolik ya, tetapi kami mengajari anak-anak supaya para siswa itu bisa menerima perbedaan sebagai sebuah kewajaran, bukan sebagai tantangan untuk diseragamkan dalam hal agama, dalam hal budaya dan lain-lain. Itu menjadi salah satu tantangan dan kami masukkan di dalam kurikulum sekolah-sekolah kami. Kemudian juga dalam interaksi kami dengan umat di gereja paroki misalnya, ini juga menjadi salah satu tema besar yang kami garap bersama umat, bagaimana membuat kebersamaan kita sebagai bangsa ini bermakna untuk semua. Entah kita ini orang Katolik, kita ini orang Islam, orang Buddha, orang aliran kepercayaan dan seterusnya, gitu. Ya. Itu yang berusaha kami arahkan ya, karena kami dari pengalaman kami sendiri atau sebagai gereja Katolik secara umum ya, kita sadar kita ini bisa hidup di Indonesia secara aman bahkan berkembang itu karena Indonesia ini bukan negara agama, karena negara ini menghargai pluralitas, maka kita harus bersama-sama merawat pluralitas itu. Kita merawat sistem politik yang menghargai perbedaan ini. Ya, dan Serikat Yesuit tidak bisa menutup mata ya terhadap perkembangan sosial politik di Indonesia dan bagaimana perubahan atau sikap-sikap yang harus menjadi standpoint dari Serikat Yesus. Saya mau masuk ke isu yang juga selalu menjadi keprihatinan banyak umat Katolik, tapi juga mereka yang non-Katolik, yaitu soal kasus kekerasan seksual yang terjadi di dalam gereja oleh pejabat gereja. Kita sungguh beruntung karena Paus Fransiskus adalah paus yang progresif untuk meminta bahwa harus ini diselesaikan dan mendorong ada sistem yang transparan. Sampai dua media Jakarta Post dan Tirto menulis bahwa beda antara Vatikan. Begitu di Indonesia ketemu lagi dengan tembok yang memberikan impunitas, kira-kira seperti itulah, pada pejabat gereja yang terlibat pada kekerasan seksual. Apa sesungguhnya aksi konkret yang dilakukan oleh Serikat Yesuit terkait dengan kejahatan seksual yang melibatkan pejabat gereja dan terjadi di dalam gereja, Romo? Ya, pertama-tama kami mengakui bahwa kami para Yesuit mungkin terlibat di dalam tindak kekerasan itu. Bukan hanya mungkin, saya bisa mengatakan ya, para Yesuit terlibat di masa lalu maupun masa sekarang, dan itu menjadi semacam itu tadi ya, a wake up call. Kita jadi bangun gitu. Karena Paus Fransiskus, kebetulan beliau ini seorang Yesuit dan berusaha memberi ruang seluas-luasnya bagi pengakuan ini. Orang bisa bertanya dengan mudah kepada kami, pausnya itu Yesuit, masa Yesuit di Indonesia tidak mau mengakui terjadi kekerasan seksual di dalam lingkungannya? Ya, maka saya mengakui. Saya sebagai pemimpin Serikat Yesus di Indonesia mengakui terjadi. Tetapi pengakuan ini barulah langkah yang pertama. Berikutnya, kami berusaha bersama-sama membuat atau membangun sistem pencegahan, sistem pelaporan yang intinya nanti adalah menciptakan
budaya aman di lingkungan gereja, di lingkungan Serikat Yesus. Maka tahun lalu bulan Desember Serikat Yesus Indonesia menerbitkan apa yang kami sebut sebagai protokol perlindungan bagi anak-anak, orang dewasa rentan, dan orang dewasa pada umumnya. Lagi-lagi ini baru langkah awal ya. Protokol itu kan kebijakan, tuntunan kebijakan. Nah, tuntunan kebijakan ini harus operasional supaya punya gigi. Maka kami berikutnya langkahnya adalah mendaratkan tuntunan ini ke lembaga-lembaga karya kami. Maka sejak tahun lalu ada juga protokol perlindungan yang berlaku untuk sekolah-sekolah Yesuit. Kemudian yang akan segera muncul, akan kami terbitkan adalah protokol yang berlaku di paroki-paroki Serikat Yesus. Lalu nanti tahap berikutnya semua Yesuit, tahap formasi atau tahap pendidikan manapun harus melalui proses pendidikan dalam hal safeguarding atau perlindungan ini. Dengan kata lain, perlindungan anak-anak, dewasa rentan, dan orang dewasa pada umumnya itu masuk di dalam kurikulum pendidikan kami untuk semua jenjang. Jadi nanti tidak ada alasan bagi seorang Yesuit untuk melakukan tindakan kekerasan seksual atau perundungan dengan alasan karena tidak tahu bahwa itu sebuah perundungan, itu sebuah pelanggaran. Nggak ada ceritanya lagi, nggak ada. Ya. Romo, saya rasa apa yang menjadi rencana Romo untuk membuat rencana atau protokol perlindungan supaya tidak ada lagi, ini memastikan supaya tidak ada lagi kekerasan seksual di dalam gereja dan dilakukan oleh pejabat gereja. Saya rasa ini sesuatu yang patut diapresiasi. Kita membutuhkan protokol perlindungan semacam ini. Tapi yang ingin juga saya tanyakan, karena ini menyangkut keprihatinan banyak orang, apakah Jesuit cukup berani untuk memberikan suara yang lebih vokal begitu terhadap penindakan bagi mereka yang pernah atau melakukan kekerasan seksual, predator seksual di lingkungan gereja? Karena ini semangatnya adalah semangat perlindungan pada keberpihakan pada korban. Jadi apakah Jesuit hanya tinggal diam saja untuk hanya cuma merencanakan protokol perlindungan tanpa ikut bersuara bagaimana keberpihakan pada korban, keadilan pada korban, dan memberikan sanksi atau hukuman pada pelaku kekerasan? Atau Jesuit memang ya nanti takut dipindah tugaskan kalau bersuara lantang? Ya, pertama kami mulai dengan diri kami sendiri ya, yaitu menerapkan protokol itu pada Serikat Yesus, pada lembaga-lembaga Serikat Yesus, menindak anggota serikat yang melakukan pelanggaran tersebut. Dan itu sudah terjadi atau sedang berlangsung ya. Sejak protokol itu kami keluarkan, kami terbitkan bulan Desember tahun yang lalu, proses-proses itu berjalan. Proses internal ke dalam diri kami. Dan terus terang saya dan kami semua di dalam serikat masih banyak belajar tentang hal ini. Di masa lalu mungkin yang kami lakukan itu tidak sungguh-sungguh menjawab rasa keadilan umat dan mungkin masyarakat pada umumnya. Praktek yang sudah lama terjadi di dalam gereja secara umum mungkin ya, tetapi sekarang zaman sudah berubah dan kesadaran kita sudah didesak terus baik oleh paus kita sendiri maupun oleh kesadaran masyarakat bahwa ini harus berubah. Jadi kami mulai dengan diri kami sendiri setelah membuat protokol yang berlaku umum bagi serikat, lalu protokol itu diturunkan ke unit-unit karya kami, ke sekolah-sekolah, universitas, ke paroki, dan kemudian protokol itu juga diturunkan menjadi kurikulum pendidikan para Yesuit muda. Dan nanti juga Yesuit yang sudah selesai pendidikan pun
tetap akan menjalani wajib mengambil semacam kursus atau pendidikan dalam hal ini. Dan tentu saja lalu kembali ke saya dan teman-teman saya di yang menjadi pemimpin Serikat Yesus, bahwa kami pun harus melakukan perubahan. Kami harus menindak, kami harus melindungi korban, kami harus merehabilitasi pelaku, memulihkan korban. Tapi sekali lagi kami masih belajar. Maka kalau ada kekurangan, mohon tunjukkan kepada kami mana yang harus kami lakukan. Gitu ya. Saya ingin agar kami diberi masukan soal ini. Ya, karena gereja adalah sebuah institusi yang semua orang harus bisa datang karena di sana ia menemukan perjumpaan dengan Allah. Jangan sampai gereja dijadikan tempat persembunyian para penjahat seksual dan mereka dan gereja menjadi tempat impunitas bagi mereka. Saya sungguh berharap bahwa Jesuit bisa menjadi garda terdepan untuk tetap menjaga reputasi gereja Katolik dengan berani mengambil tindakan pada pejabat gereja atau apapun yang terjadi dalam internal gereja, karena itu yang justru menumbuhkan kepercayaan pada gereja Katolik. Kalau kita lihat di Amerika Serikat, di Eropa kalau nggak salah, karena pembiaran kejahatan seksual di dalam gereja, maka skeptis kemudian pada gereja Katolik karena melihat bagaimana kita harus berbicara, bagaimana mungkin gereja Katolik bisa bicara soal moral, nilai, tapi mereka menjadi tempat untuk menyembunyikan penjahat-penjahat seksual dalam gereja. Ya, persis sekali. Gereja dan Serikat Yesus ya sebagai bagian dari gereja ini kan otoritas moral. Otoritas moral itu kekuatannya ada pada kredibilitas. Kalau kita membiarkan pelanggaran-pelanggaran ini terjadi begitu saja tanpa tindakan dan tidak mencegah untuk masa depan, maka kita akan kehilangan kredibilitas dan otomatis kehilangan kekuatan sebagai otoritas moral. Saya percaya bahwa Serikat Yesus dan bersama seluruh gereja Katolik di Indonesia harus membenahi diri dalam hal ini. Betul. Betul sekali. Ya. Terima kasih Romo. Lega mendengar assurance atau standpoint dari Romo soal ini, karena justru sesungguhnya kita menjaga marwah gereja Katolik adalah dengan berani mengambil sikap-sikap seperti ini. Romo, kalau kemudian kita masuk soal tadi merayakan 50 tahun provinsi Serikat Yesus Indonesia, 500 tahun pertobatan Santo Ignatius. Romo, dengan tantangan zaman sekarang ya, digital, anak-anak millennials, pendidikan tadi Romo sendiri bilang bagaimana kita tetap salut dengan pendidikan oleh para Yesuit. Tapi kan sekarang juga banyak keluarga-keluarga Katolik atau mereka yang mampu punya uang, mereka nggak menyekolahkan anaknya di sekolah-sekolah Katolik Yesuit yang terbukti bagus, tapi ke sekolah internasional. Artinya kan ada perubahan kebutuhan gitu. Saya ingin tanya dulu secara general, baru nanti saya masuk ke dalam poin-poin detailnya. Mengapa menurut Romo Jesuit itu masih relevan sampai di masa yang depan, ketika tantangan dan perubahan itu begitu cepatnya terjadi? Mengapa Jesuit itu masih dibutuhkan? Sebenarnya ini pertanyaan yang sulit dijawab ya, karena sebagian jawabannya itu ada di tangan orang lain sebenarnya. Ilustrasi dulu ya. Selama 10 tahun terakhir ini, setiap tahun ada rata-rata 10 orang anggota baru yang masuk. Itu banyak atau kecil? Itu banyak. Itu untuk kami banyak. Untuk ukuran di Indonesia juga banyak saya kira ya. Setiap tahun ada namanya novice ini ya, novice. Orang muda yang bergabung dengan Serikat Yesus rata-rata itu ada 10 orang per tahun. Dan selama itu 10 mewah. tahun terakhir. Dan itu mewah. Itu mewah.
Nah, itu Romo, yang aku masuk minta maaf ya, ya yang Romo, daftar. Gimana? maaf ya, aku harus agak tersenyum sedikit. 10 mau menjadi itu, dan itu mewah, itu sebenarnya aku agak khawatir Romo. Nanti siapa yang memimpin misa ke depannya? Ya, Anyway, ada monggo kongregasi Romo. lain loh, ada kongregasi lain yang menerima anggota juga banyak ya. Nah, kami itu menerima rata-rata 10 orang per tahun. Yang mendaftar mungkin lebih banyak, yang bisa 2 kali lipat dari itu. Itu artinya masih ada orang muda yang melihat kami ini relevan. Ya. Melihat cita-cita Serikat Yesus itu menarik untuk mereka. Dan Betul. itu Ini sebenarnya menghibur ya. ya, itu sebenarnya yang ingin saya tanyakan. Di tengah orang kayak saya aja, Romo. Saya sendiri sering bertanya dengan teman-teman redaksi, profesi wartawan ini nanti masih ada nggak gitu? Ya, karena kan semua udah dengan platformnya masing-masing. Apakah? Tapi ya tugas kita semua untuk tetap berdiri tegak sebagai lembaga pers, sebagai clearing house bagi banyak orang di tengah diserbunya informasi-informasi dari sosial media. Yang tadi pertanyaan saya, mengapa anak-anak sekarang yang lebih bisa jadi YouTuber atau menjadi apa yang sekarang startup, menjadi segala sesuatu yang bersifat digital, mengapa mereka merasa Jesuit itu juga bagian dari sesuatu yang penting gitu. Sebagai pemimpin tertinggi Jesuit Indonesia, kan Romo harus bisa dong mengganggu kaum muda yang mungkin selama ini sudah mantep sebagai YouTuber, tiba-tiba siapa tahu kita punya Romo YouTuber loh. Ya, saya kira agama dan pemimpin agama sampai kapanpun itu akan dibutuhkan oleh umat manusia selama manusia itu merasa bahwa hidup itu harus bermakna. Ya, manusia ini kan spesies yang punya naluri mencari makna, meaning making kita itu. Membangun narasi, kalau kata Yuval Noah Harari, kita itu membangun narasi supaya hidup kita itu bermakna. Ya. Nah, Serikat Yesus itu ingin agar orang-orang muda juga membangun narasi di dalam hidupnya, seperti yang dilakukan Santo Ignatius, karena itu spiritualitas kami. Jadi tujuan kami atau cita-cita kami di hadapan anak muda sekarang yang punya banyak pilihan, sebenarnya adalah orang bisa melakukan apapun. Di dalam Serikat Yesus juga ada YouTuber, ada yang ahli komputer dan desain grafis, membuat ini dan itu semuanya. Bukan itu yang penting ya, bukan teknologinya, bukan skill teknisnya yang penting, tetapi makna apa yang kita dapatkan dari itu semua, atau yang mau kita bangun dengan itu. Nah, selama Serikat Yesus itu mampu memberi makna pada tindakan-tindakan praktis atau cita-cita orang muda itu, saya kira Serikat Yesus masih akan tetap relevan. Salah satu hal, contoh paling konkret ya, yang sedang kami kerjakan saat ini adalah kami sedang membuat aplikasi mobile applications, apps, yang nanti tersedia di Google Play Store. Ini adalah aplikasi yang fungsinya menemani perjalanan rohani orang. Oke. Kenapa sih Pak harus repot-repot masuk ke dunia seperti ini ya? Bukankah cukup lewat khotbah hari Minggu, renungan-renungan? Kami kok merasa kurang. Kami harus menjangkau ke saku setiap orang sekarang ini di mana ada HP. Orang tidak lagi lihat televisi, mungkin juga tidak lagi pergi ke gereja. Tapi orang masih pegang HP. Dan lewat HP itu, lewat aplikasi yang kami buat, kami bangun itu, kami ingin menyapa orang, ingin menemani orang membangun makna di dalam hidupnya. Dan pasti nanti kami pun akan belajar sesuatu dari situ ya. Reaksi orang, respon orang, itu semua akan jadi
pembelajaran untuk Ya. kami. Lebih kenal umat, lebih kenal kebutuhan orang. Ya, karena Yesuit itu sendiri kan terdiri dari beragam latar belakang pendidikan dan kekaryaan begitu. Dan itulah sesungguhnya esensi panggilan. Dia bisa berkarya dalam bidang apapun, karena itu sesungguhnya tugas perutusan dan tugas panggilan dari masing-masing pribadi. Ya tadi Romo Heri menjelaskan, tapi kenapa perlu untuk bergabung dengan Jesuit? Mengapa Jesuit menjadi tetap relevan di tengah gempuran teknologi, hedonisme, dan budaya instan yang selama ini menjadi ciri millennials katanya? Saya itu sering mengibaratkan spiritualitas Ignatian itu seperti sepasang kacamata ini ya. Kalau kacamata saya ini warnanya biru, dunia di sekitar saya akan kelihatan kebiru-biruan. Sebaliknya kalau lensanya merah, lalu semua kelihatan rada merah-merah gitu. Nah, saya menawarkan kacamata seorang Yesuit kepada orang-orang muda. Pandanglah dunia dari kacamata kami, dari kacamata seorang pengikut Santo Ignatius. Dan alamilah bahwa dunia ini sedemikian menarik, penuh petualangan, dan bermakna. Jadi itu yang ingin saya sampaikan ke orang muda, ingin kami sampaikan ke orang muda bahwa menjadi Yesuit itu adalah ikut dalam cara Allah bekerja di dunia ini. Ikut dalam sebuah kerangka memaknai, kerangka memandang realitas yang menarik untuk zaman ini. Ya, moga-moga untuk kapanpun ya. Itu. Jadi kami menawarkan perspektif. Kami menawarkan penghayatan hidup sehari-hari yang menarik, penuh petualangan. Maka saya harap Serikat Yesus tetap relevan untuk rekan-rekan muda. Amin. Semoga itu yang selalu sungguh-sungguh diharapkan. Karena memang mungkin banyak yang terpanggil, tapi sedikit yang diutus. Ya biarlah proses pendidikan itu yang kemudian menentukan ya. Bisa jadi memang orang tertarik kepada cara hidup kami, cita-cita kami, tetapi setelah bergabung ternyata tidak seperti yang dia harapkan. Tentu saja dan banyak itu terjadi. Saya kira itu proses yang wajar, alami, tetapi sebelum orang tahu dia terpanggil apa tidak, kalau tidak mencoba kan nggak ngerti. Jadi ya cobalah gitu. Tidak ini kok. Tidak ada ruginya bergabung dengan Serikat Yesus dan kemudian menemukan panggilan yang berbeda sesudahnya. Kalau di Kompas itu malah salah satu kebanggaan dan bahan gurauan, alumni SD. Oh ya, jadi betul. Lumayan loh, betul itu tanda-tanda orang yang kami anggap lebih pintar dari kami. Alumni lebih susah SD. masuk Kompas dong ya. Karena harus lulus dulu dari SY baru masuk Kompas. Iya, jadi terima kasih untuk SY yang sudah menjadi pembuka tes awal buat masuk Kompas. Dites dulu di SY. Romo, terakhir saya mau sedikit bertanya soal sesuatu yang personal. Ini udah berapa lama? 1 tahun ya jadi provinsial. 1 tahun, ya. 1 tahun. Apa rasanya? Pengalaman apa? Kok ya dipilih jadi provinsial pas pandemi gitu ya? Mbok ya waktu masa yang lebih gampang gitu. Ya, kalau sekarang ditanya apa rasanya, saya kira kok tidak banyak berubah dari setahun yang lalu ya. Artinya bagaimanapun saya tidak bisa menikmati menjadi pemimpin. Ini tugas yang berat, melayani banyak orang, tetapi harus saya katakan hal baru yang saya temui selama 1 tahun ini adalah banyak rekan saya, rekan-rekan Yesuit saya itu yang membuat hal yang sulit ini menjadi provinsial itu terasa lebih mudah. Banyak teman saya yang bisa saya andalkan, banyak Yesuit yang bisa saya andalkan. Itu hiburan terbesar
untuk saya. Sehingga saya tidak merasa sendirian, saya tidak merasa tugas-tugas ini saya lakukan sendiri. Ada banyak yang membantu saya. Ini terus terang membuka mata saya ya, karena semula sebagai anggota biasa saya hanya sibuk dengan tugas dan pekerjaan yang ada di depan saya. Tetapi sekarang dalam posisi ini saya harus mengenal banyak karya, saya harus mengenal semua Yesuit di Indonesia ini, dan itu tadi satu hal yang saya kenali adalah banyak orang, banyak Yesuit yang bisa saya andalkan, dan saya dengan itu kok percaya ya, saya yakin pelayanan kami untuk gereja dan masyarakat di masa yang akan datang pasti berkembang. Itu yang menurut Romo Harip paling disyukuri ya, kolaborasi dengan rekan kerja ya, bahwa di tengah yang paling sulit dalam sejarah kita manusia ini ternyata justru ada kolaborasi, menemukan kerja teamwork yang luar biasa. Romo ada pesan nggak untuk Yesuit yang lain atau rekan kerja? Pesan saya kira sama seperti nada pembicaraan kita sejauh ini ya, yaitu supaya kita berani berubah, supaya kita menyambut petualangan yang baru. Sudah 50 tahun, moga-moga masih ada 50 tahun lagi ke depan, dan itu adalah petualangan yang baru. Bukan hanya untuk Yesuit ya, tetapi juga untuk rekan-rekan kami para awam, rekan-rekan, saya bisa mengatakan pengikut Santo Ignatius, meskipun bukan Yesuit. Ada banyak, termasuk yang membantu kita mengadakan wawancara ini ya. Mereka juga sangat bisa diandalkan, dan saya yakin sekarang makin percaya bahwa di masa depan Serikat Yesus bersama rekan-rekan awam ini akan bisa berbuat banyak untuk gereja Katolik di Indonesia dan untuk masyarakat. Amin. Ya, kebanggaan loh sebenarnya buat Serikat Yesus setelah 500 tahun pertobatan Ignatius yang menjadi titik awal berdirinya Serikat Yesus. Untuk pertama kalinya ada paus dari SD, coba. Itu luar biasa. Akhirnya ada juga dari SD. Siapa tahu Romo 50 tahun ke depan ada SD lagi dan dari Indonesia jadi paus. Oh ya, itu tidak pernah menjadi keinginan para Yesuit ya. Kami itu di konstitusi saja dilarang, ingin menjadi pejabat gereja itu dilarang. Ingin saja dilarang. Enggak ingin, terus terang enggak ingin. Oh, jadi dilarang berhasrat menjadi pejabat gereja itu udah jadi larangan. Bagian dari dosa. Tidak berdosa, cuman kurang Yesuit kalau masih ingin jadi pejabat gereja. Kalau begitu aku saja yang mendoakan. Semoga setelah Paus Fransiskus yang berlatar belakang Ordo Yesuit, selanjutnya milestone Provinsi Serikat Yesus Indonesia. juga punya juga bisa jadi paus, nggak saja karena SJ-nya, tapi juga dari Indonesia. Dan kali ini saya akan mendoakan tidak ada yang mustahil dalam nama Tuhan. Terima kasih atas doa-doanya. Hanya terima kasih saya bilang ya. Nggak mau diaminin. Kenapa Romo? Ini doa yang menjebak. Anyway, Romo, terima kasih banyak ya. Oh, ada satu pertanyaan saya. Saya nggak tahu ini relevan apa enggak, tapi saya ingin sekali nanya. Kenapa? Karena tadi terkait sama paus yang dari Ordo Yesuit. Paus kita itu udah ke Filipina, udah ke Tokyo, kok nggak ke Indonesia? Apakah Indonesia tidak dianggap penting di tahta suci? Atau kayak kurang kompak ini sesama Jesuit? Masa mumpung pausnya Jesuit, Mbok ya kesini dulu. Itu pertanyaan saya juga, dan saya tidak tahu jawabannya. Itu pertanyaan saya juga, mengapa paus kita tidak ke Indonesia? Iya. Sebenarnya sebelum pandemi itu ada kasakusuk ya, katanya paus akan tahun 2021 ke Indonesia begitu. Tapi kita tidak pernah tahu apa yang sesungguhnya
direncanakan waktu itu, dan sekarang setelah pandemi pasti bubar semua kalaupun ada rencana itu. Terus terang saya tidak tahu apa jawabannya. Saya punya keinginan yang sama dengan semua orang, suatu saat nanti Paus Fransiskus datang berkunjung ke Indonesia dan melihat, bukan hanya melihat Serikat Yesus tentu saja ya, melihat gereja Indonesia yang tumbuh, yang berkembang di tengah masyarakat yang plural, masyarakat yang bineka seperti Indonesia ini. Amin. Mudah-mudahan bisa, saya sih pengen banget bisa datang ke Indonesia. Jadi saya memberikan masukan, tolong sebagai pemimpin Yesuit tertinggi di Indonesia, diperkokoh lagi komunikasi dengan sesama Jesuit di Vatikan. Mungkin ya Mbak, nanti saya sampaikan. Ada lobby-lobby khusus sesama Jesuit. Iya. Terima kasih banyak Mbak Rosi, ini luar biasa sekali kesempatan ini untuk saya bisa. Saya juga merasa sangat tersanjung bisa ikut merayakan 50 tahun Provinsi Serikat Yesus Indonesia bersama Provinsial Serikat Yesus Romo Benediktus Hari Yuliawan. Berkat wawancara ini saya baru tahu ada Gubernur Jenderal Provinsial. Bukan Gubernur Jenderal, Jenderal. Pater Jenderal, pemimpin umum Serikat Yesus. Iya, saya kemarin, saya tadi bilang sama Romo Baskoro, saya membutuhkan waktu yang cukup ini karena terminologinya sangat maskulin. Betul sekali, itu kami ini terlalu maskulin, seperti halnya gereja pada umumnya ya. Iya, itulah yang mungkin sedikit bisa ada ya perubahan. Betul, moga-moga ya kita kali ini saya aminkan. Ya, saya juga ingin melihat gereja kita lebih ramah pada perempuan. Ya, terima kasih Romo Hari, terima kasih, sehat selalu ya Romo ya. Sama-sama, saya Mbak. mendoakan semoga perayaan ini bisa menjadi perayaan yang mungkin tidak bisa kita rayakan dengan meriah, tapi kemeriahan itu ada dalam rasa syukur. Saya ingin mengulang apa yang dikatakan oleh pendiri Kompas Gramedia, Pak Yakob, yang saya rasa sangat relevan dengan apa yang menjadi sikap Jesuit, yaitu kekayaan, kata Pak Yakob, kekayaan terbesar itu adalah ada dalam rasa syukur dan dalam doa. Saya rasa ini menjadi semangat kita bersama. Selamat merayakan 50 tahun dan 500 tahun pertobatan Santo Ignatius. Tuhan memberkati Romo dan seluruh Jesuit Indonesia. Terima kasih Mbak Rosa, selamat meneruskan karya Mbak Rosi di dunia jurnalisme ini dan selalu sehat untuk rekan-rekan di Kompas juga. Terima kasih banyak. Terima kasih Romo.